Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Hovifah, NIM 201907100101. Di video ini saya akan menjelaskan materi psikologi komunikasi dakwah dengan dosen pembimbing Bapak Imam. Silakan simak penjelasan saya. Materi yang pertama tentang sensasi. Sensasi berasal dari bahasa Latin sensatus, yang artinya dianugerahi oleh indera atau intelek. Sedangkan dalam bahasa Inggris berasal dari kata sense, yang berarti alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Menurut B. Wellman 1973, Daram Rahmat 1994 menyatakan bahwa sensasi adalah menguraikan verbal, simbolis, dan konsep berkaitan dengan alat indera kita. Sensasi berarti menerima rangsangan melalui indera dan berpengaruh pada perasaan. Dengan adanya sensasi tersebut, maka manusia akan senantiasa menjalankan kehidupan yang lebih optimal. Sensasi pada hakikatnya adalah tahap awal menerima informasi dari lingkungan luar. Dalam proses penerimaan dan pengelolaan informasi disebut dengan komunikasi intrapersonal, di mana alat indera adalah faktor menentukan. Proses menangkap stimuli oleh alat indera inilah yang disebut dengan sensasi. Proses sensasi ini terjadi beberapa faktor. Yang pertama, jangkauan alat indera. Yang kedua, perbedaan pengalaman. Yang ketiga, perbedaan lingkungan budaya. Dan yang keempat, situasional yang datang ke indera kita. Materi yang kedua tentang persepsi. Persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensori guna memberikan gambar dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi juga dapat dikatakan dengan pengalaman tentang objek, peristiwa, dan hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menurut David Kretz dan Richard S. yang ditulis oleh Jalaluddin Rahmat dan dalam bukunya Psikologi Komunikasi yaitu 1. Perhatian. Perhatian adalah proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah. 2. Faktor fungsional. Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, suasana hati, pelayanan, pengalaman masa lalu, dan hal-hal lain yang disebut faktor personal. 3. Faktor struktural. Faktor struktural berasal dari sifat stimuli fisik dan efek saraf yang ditimbulkan pada sistem saraf individu. Materi yang ketiga tentang memori. Memori dapat diartikan juga dengan ingatan. Struktur ingatan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu A. Sistem ingatan sensorik. Memori sensorik mencatat informasi atau stimuli yang masuk melalui salah satu atau kombinasi dari panca indera, yaitu secara visual melalui mata, pendengaran melalui telinga, bau melalui hidung, rasa melalui lidah, dan rabaan melalui kulit. B. Sistem ingatan jangka pendek. Memori jangka pendek memiliki kapasitas yang kecil sekali, namun sangat besar peranannya dalam sistem memori, yang merupakan stimulus yang berasal dari lingkungan kita. Memori jangka pendek berfungsi sebagai penyimpanan transitori yang dapat menyimpan informasi yang sangat terbatas dan mentransformasikan serta menggunakan informasi tersebut dalam menghasilkan respon atau suatu stimulus. C. Sistem ingatan jangka panjang.
Memori jangka panjang memiliki kapasitas yang tidak terbatas dan durasinya yang seolah-olah tak pernah berakhir. Kemampuan yang mengingat masa lalu dan menggunakan informasi tersebut untuk dimanfaatkan untuk saat ini merupakan fungsi dari memori jangka panjang. Materi yang keempat, tipe kepribadian personality. Kepribadian personality merupakan salah satu kajian psikologi yang lahir berdasarkan pemikiran, kajian-kajian, dan temuan-temuan para ahli. Tipe yang pertama, sanguinis. Tipe kepribadian sanguinis orangnya cenderung hidup, optimis, ringan, riang, aktif, dan sosial. Tipe ini juga menyukai petualangan dan memiliki toleransi yang tinggi akan resiko. Tipe yang kedua, plekmatis. Tipe kepribadian plekmatis biasanya bersifat santai, damai, suka bergaul dengan teman-teman lama, anggota keluarga jauh, dan tetangga. Tipe yang ketiga, koleris. Tipe kepribadian koleris, orangnya sangat cerdas, analisis, logis, sangat praktis, dan langsung. Tetapi tipe ini tidak harus menjadi teman baik atau orang yang ramah karena memiliki sifat pemarah dan cepat atau mudah tersinggung. Tipe yang keempat, melankolis. Tipe kepribadian melankolis, orangnya cenderung analis dan tenang. Orang yang melankolis sangat teliti dan akurat, tidak suka petualang, bahkan sangat menghindarinya. Materi yang kelima tentang komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam satu kelompok kecil, seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan komunikasi kelompok besar yang melibatkan orang banyak. Komunikasi kelompok juga merupakan proses komunikasi yang berlangsung 3 orang atau lebih saling tatap muka, di mana anggota-anggotanya saling berinteraksi satu sama lain. Sifat-sifat komunikasi kelompok sebagai berikut. 1. Kelompok berkomunikasi melalui tatap muka. 2. Kelompok memiliki sedikit partisipan. 3. Kelompok bekerja di bawah arahan seorang pemimpin. 4. Kelompok membagi tujuan atau sasaran bersama. Dan yang kelima, anggota kelompok memiliki pengaruh atas sama lain. Materi yang keenam, teori komunikator. Teori yang pertama, teori cognition and information processing. Teori cognition adalah teori yang menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan kemampuan manusia dalam memahami berbagai macam pengalaman sehingga mengandung makna bagi manusia tersebut. Informasi processing atau proses penerimaan informasi merupakan salah satu bentuk-bentuk pendekatan berdasarkan cognition. Contohnya, persepsi, ingatan jangka pendek, dan ingatan jangka panjang. Teori yang kedua adalah teori of belief, attitudes, and values. Teori tentang komunikasi massa yang meneliti pengaruh penggunaan media oleh pemirsa, dilihat dari kepentingan penggunanya. Teori ini mengemukakan sikap seseorang terhadap segmen-segmen media ditentukan oleh nilai yang mereka anut dan evaluasi mereka tentang media tersebut. Contohnya, bila kita percaya segmen gosip akan menghadirkan hiburan bagi kita dan kita senang dihibur, maka kita akan memenuhi kepentingan kita dengan menonton, mendengarkan, dan membacanya. Teori yang ketiga adalah teori kognitif disonansi. Teori disonansi kognitif merupakan sebuah teori dalam psikologi sosial yang membahas mengenai perasaan ketidaknyamanan seseorang akibat sikap, pemikiran, dan perilaku yang saling bertentangan dan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Contohnya, percaya ramalan dukun, tahu benar ramalan dukun itu tidak bagus untuk kesehatan jiwa dan agama yang dibantah, tapi harus berburu dukun sakti dimanapun ditempatkan. Menancapkan ajaran agama pada orang lain, tidak setuju pertemuan karena
menjunjung tinggi kesetaraan umat manusia, tetapi tidak bisa menerima pacar yang berbeda suku. Teori yang keempat, atribut teori. Teori atribusi ini menjelaskan proses yang terjadi dalam diri seseorang sehingga memahami tingkah laku seseorang dan orang lain. Misalnya, apakah seseorang marah karena mereka pernah atau karena sesuatu yang buruk terjadi. Contohnya, atribusi disposisional. Atribusi disposisional yaitu tingkah laku manusia yang berasal dari diri orang yang bersangkutan yang disebabkan oleh sifat-sifat atau disposisi. Yang kedua, atribusi situasional. Atribusi situasional yaitu tingkah laku seseorang yang berasal dari situasi atau lingkungan atau luar diri orang yang bersangkutan. Teori yang kelima, traits konversasional, narcissism, argumentativeness, social and communicator anxiety. Teori ini merupakan teori mengenai bagaimana kita berkomunikasi dengan berperilaku dan memberikan situasi yang sangat bergantung pada karakter yang dimiliki seseorang. Contohnya, ada 3 karakter. Yang pertama, argumentativeness. Ini adalah karakter diri seseorang yang suka menentang, kecenderungan untuk menawarkan topik yang berlawanan dalam sebuah percakapan dan sangat mendukung pendapat diri sendiri, serta menyalahkan pendapat lawan. Komunikasi anxiety yang ini sifat seseorang yang selalu gelisah dan bersosialisasi dan berkomunikasi. Karakter yang ketiga, narcissism atau self-love. Sistem kecintaan pada diri sendiri dalam sebuah percakapan. Materi yang ketujuh tentang monologika dan propaganda komunikasi. Monologika adalah ilmu tentang seni berbicara secara monolog. Dalam monologika, hanya satu orang yang berbicara kepada seorang lainnya atau kepada kelompok orang. Contohnya pidato, karena hanya satu orang yang berbicara dan yang lainnya mendengarkan. Propaganda berasal dari kata Latin propagare, kata kerja yang mempunyai arti menyebar, menaburkan, membibitkan, yang dalam bahasa Inggris diartikan dengan propagate. Propaganda bersifat persuasi. Propaganda adalah sebuah upaya disengaja untuk membentuk persepsi, memanipulasi alam pikiran atau kognisi, dan mempengaruhi perilaku agar memberikan respon yang dikehendaki pelaku propaganda. Sebagai komunikasi dari satu kebanyakan orang, propaganda memisahkan komunikator dari komunikasinya. Itulah penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.